soalnya di sini salah satu itu kita ada akhir tahun PT atas memiliki mayoritas kepemilikan PT bawah 70% yang diperoleh melalui tahapan sebagai berikut. Ini 1 Januari 2018 itu ada pembelian 50% dengan harga perolehan 350. 1 Januari 2019 harga ada transaksi penjualan. Persentase kepemilikan 20%, harga jualnya 200. Terus 1 Juli 2015 itu ada beli lagi. Persentasenya 40%, harga perolehannya 250. Terus di sini kita ada tabel untuk net income, dividen, common stock sama return earning per 2018 sama 2019. Nah, informasi tambahan, laba diasumsikan proporsional setiap bulan, dividen dibagikan pada akhir tahun, dan jika terjadi kelebihan atas harga perolehan investasi bla 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 dialokasikan ke paten yang diamortisasi 5 tahun. Oke. Nah, di sini yang soal A itu diminta hitunglah saldo investasi PT atas 2018. Oke. Nah, pertama dulu di sini kita cari untuk diferensialnya. Nah, untuk diferensialnya itu pertama kita masukin dulu fair value of consideration-nya. Fair value of consideration itu kita dapat dari 50% itu yang ini ya, kepemilikan awalnya waktu awal kali beli 50%. Nah, itu kan 50% itu kan diakui sebesar 350 ya. Soalnya di sini harga perolehannya 350. Nah, kalau 50%-nya itu punya kita sendiri, untuk punya NCI-nya berarti 100% dikurangi 50% kan. Nah, maka di sini untuk NCI-nya juga sama, masih 50%. Nah, maka di sini 50 dibagi 50 dikali 350 atau cost-nya. Nah, di sini rumus matematika biasa ya. Yang ditanya dibagi yang diketahui dikali yang diketahui. Maka di sini karena sama 50-50, itu NCI juga diakui sebesar 350. Nah, maka fair value of consideration-nya itu ada 700.000. Kemudian kita cari untuk book value net asset-nya. Book value net asset itu kita lihat dari tahun 2018-nya. Untuk CS atau common stock itu kita ada 300.000 ya. Nah, kemudian untuk RE itu ada 200. Nah, maka untuk book value-nya diakui sebesar 500.000 kan. Nah, karena di sini fair value sama book value ada selisih, itu diakui sebagai diferensial. Diferensialnya sebesar ya selisihnya 700 dikurangi 500 yaitu 200.000. Nah, karena tadi dikatakan kalau ada kelebihan harga perolehan itu masuknya ke paten dan diamortisasi 5 tahun. Nah, maka di sini amortisasi paten untuk 2018 itu ada 200.000 dibagi 5, yaitu 40.000 per tahun untuk 2018. Nah, kita masuk ke yang A. Di sini hitunglah saldo investasi PT atas 2018. Saldo investasinya itu kita cari dulu dari yang di sini investasi 1 Januari 2018 itu pembeliannya kitanya 350. Nah, ditambah net income. Net income-nya itu yang ini ya, yang 100.000. Nah, itu 50% karena kepemilikan kita cuma 50% dikali 100.000. Nah, 100.000 kali 50% ya 50.000. Kemudian ada amortisasi paten. Itu juga 50% karena kepemilikan kitanya cuma 50%. Nah, 50% ini dikali 40.000 per tahunnya. Nah, maka di sini kita mengakui atau PT atas mengakui patennya itu cuma sebesar 20.000. Kemudian dividen juga sama, di sini 2018 dividen ada 40.000. Nah, jadi 40.000 dikali persentase kepemilikan PT atas atau kepemilikan kitanya 50%. Jadi dividen yang diakui cuma 20.000. Nah, maka untuk investasi 31 Desember 2018 itu ada 35 atau kos awalnya ya. Ditambah NI yang tadi 50% kali 100 itu 50.000 dikurangi 20.000 untuk amortisasi dikurangi 20.000 untuk dividen sesuai dengan persentasenya ya. Nah, maka di sini kita dapat untuk investasi per 31 Desember 2018 itu ada 360.000. Nah, kemudian di sini kita masuk untuk soal B, hitunglah saldo investasi 1 Januari setelah penjualan persentase kepemilikan. Nah, di sini kita cari dulu untuk penjualannya ya. Nah, di sini untuk transaksi 2019 kan harga jualnya 200 ya, yang ada di sini, ada di tabel. Nah, kemudian carrying amount-nya, carrying amount itu ya carrying amount lah. Itu 20% dibagi 50%. 20% itu dari yang kita lepas dibagi sama 50% itu yang kepemilikan kita awalnya ya. Nah, maka di sini untuk carrying amount-nya itu 20% dibagi 50% dikali 360 atau investasi yang per 31 Desember atau awal tahun. Nah, maka di sini carrying amount kita ada 144.
Nah, karena di sini harga jual itu lebih besar daripada carrying amount, maka di sini terjadi gain on sale of investment atau keuntungan penjualan investasi. Itu sebesar 200 dikurangi 144 itu 56.000. Nah, gain dicatat sebagai additional paid in capital. Terus kita masuk ke perhitungan untuk saldo investasinya. Kan tadi awalnya 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018 itu kita masih punya 360.000 ya. Nah, kemudian CA atau carrying amount yang dijual itu 144. Nah, maka di sini investasi kita per 1 Januari 2019 setelah penjualan itu ada 216 ribu dolar, 216. Itu untuk yang B. Untuk yang C di sini hitung saldo investasi PT atas 31 Desember 2019. Nah, untuk yang C di sini kan 31 Desember, berarti kan kita udah melewati 1 Juli ya, udah melewati 1 Juli. Nah, pertama di sini dulu kita cari tahu dulu untuk yang pembeliannya. Nah, di sini yang pertama kita masukin dulu untuk persentase untuk cost-nya. Kan kita di sini membeli kembali sebesar 40% ya. Dengan cost-nya itu 250. Maka di sini cost 40% dengan harga perolehan 250. Kemudian ada PHI. PHI itu Previous Held Index. Itu maksudnya kayak kepemilikan sebelum pembelian kembali itu ya. Nah, 30% ini dapat dari, kan tadi awalnya kita punya 50%, terus kita jual 20%. Nah, maka 50 kurangi 20, itu kita dapat 30%. Nah, 30% per 40%. Itu kita mau nyari fair value consideration-nya, maka di sini kita masukin untuk yang diketahuinya, atau si cost-nya. Nah, maka di sini 30% per 40% dikali 250, itu 187.500. Nah, kemudian untuk NCI. Nah, NCI-nya di sini juga 30% ya. Kenapa 30%? Itu karena si hitungannya 100% dikurangi cost-nya sama dikurangi PHI-nya. Nah, kan kalau 100% dikurangi cost 40% berarti 100 kurangi 40 kan 60. Nah, 60 dikurangi PHI-nya 30 berarti 60 kurangi 30 ya 30% juga ya. Nah, karena di sini sama 30%, 30% kita masukin aja 187.500. Nah, maka untuk fair value consideration-nya itu 250 ditambah 187.500 ditambah 187.500. Hasilnya untuk fair value consideration ada 625.000. Kemudian untuk book value net asset-nya itu bisa kita lihat per tanggal 1 Januari 2019 kita punya atau si PT BAWA memiliki common stock sebesar 290 dan return earning 200.000. Nah, di sini ditambah juga sama NI yang untuk periode sebelum pembelian kembali. Nah, di sini kan NI-nya cuma diakui 6/12 ya. Itu karena dari Januari sampai Juni itu kan belum ada pembelian. Nah, maka di sini yang diakuinya sebelum adanya perubahan ya. Maka di sini 6/12 dikali 80.000. Nah, kemudian di sini untuk book value-nya yang diakui sebesar 530. Nah, karena di sini fair value sama book value ada selisih ya, maka jatuhnya ke diferensial. Nah, untuk diferensialnya di sini 95.000. Nah, maka untuk amortisasi patennya per 2019 itu ada 95.000 dibagi 5 tahun yaitu 19.000. Nah, di sini bisa kita lihat ada catatan bahwa penurunan nilai investasi sebesar 36.000. Itu dapat dari mana? Dari sini. Kan awalnya itu kita punya investasi sebesar 216 ya, yang ini yang 1 Januari 2019. Nah, tapi setelah kita melakukan pembelian kembali itu kita ada jadi penurun gitu ya, jadi sebesar 187. Nah, selisihnya ini harus dicatat oleh PT atas. Nah, kemudian kita masuk ke yang C. Untuk pertama kita masukin dulu investasi 1 Januari 2019. Itu yang ini tadi ya, yang 216. Nah, kemudian di sini ada fair value adjustment, itu yang catatan tadi yang dikurangi 36.000 karena selisih dari yang awal sama yang baru ya. Nah, kemudian purchase 40%, 250, itu yang pembelian. Terus ditambah sama net income ya. Nah, net income-nya di sini kan tadi terjadi 2 periode ya, yang sebelum pembelian 1 Januari 19 sampai 1 Juli sama 1 Juli sampai 31 Desember. Jadi yang belum sebelum pembelian kembali sama setelah pembelian kembali gitu ya.
Nah, maka di sini net income-nya itu dibagi dua, yang 1 Januari sampai 1 Juli. Nah, itu 30% dikali 80.000 dikali 6 per 12. 30%-nya dari mana? 30% itu dari kepemilikan kita sebelum kita ngebeli lagi. Jadi yang 50 kurangi 20 itu ya. Dikali 80% itu net income-nya. Terus 6 per 12 karena cuma dari 1 Januari sampai 1 Juli. Nah, maka di sini kita dapat 12.000. Kemudian 1 Juli sampai 31 Desember itu karena kita udah beli lagi, berarti kan 30 tambah 40 kan 70% ya. Nah, maka di sini 70% dikali net income-nya 80.000 dikali 6 per 12. Kenapa 6 per 12? Karena periode kepemilikan kita yang udah beli lagi itu mulai dari 1 Juli sampai 31 Desember. Nah, maka di sini diakui untuk net income yang kedua itu sebesar 28.000. Kemudian di sini ada amortisasi ya. Amortisasinya itu yang pertama 1 Januari sampai 1 Juli. Itu masih yang pertama ini masih kita pakai untuk nilai yang lama ya, masih kita pakai nilai yang 40.000 per tahun. Nah, terus yang 1 Juli sampai 31 Desember itu kita pakai nilai yang baru. Nah, maka di sini untuk yang periode pertama itu kita ada 6.000, untuk periode yang kedua kita ada 6.650. Untuk dividennya di sini kita akan dividen kan dibayarnya tiap akhir tahun ya tadi. Nah, karena di sini dividen dibayar akhir tahun berarti udah masuk masa beli lagi yang pembelian kembali atau pembelian lagi gitu. Nah, maka di sini 70% dikali 50.000 untuk dividen yang tahun 2019. Maka di sini kita dapat dividen 35.000. Nah, maka untuk saldo investasi yang 31 Desember 2019 itu kita ada 216 dikurangi 36.000. Kemudian ditambah purchase-nya 250, ditambah net income 12 sama 28, dikurangi amortisasi sama dividen. 6.000, 6,65 sama 35. Maka di sini kita dapat investment pada 31 Desember 2019 itu ada 442.350 dolar. Itu untuk soal 1, untuk soal 2. Nah, di sini PT Alip memiliki 80% saham PT Bata dan 30% saham PT Cahya. Sedangkan PT Bata memiliki 25% saham PT Cahya dan PT Cahya memiliki 20% saham PT Alip. Seluruh selisih harga telah dieliminasi laba terpisah masing-masing penjualan tahun 2019 sebagai berikut. PT Alip 680, PT Bata 300, dan PT Cahya 500. Diminta gambar struktur kepemilikan, hitung laba NCI. Oke. Yang pertama di sini kita cari dulu untuk yang struktur kepemilikan. Untuk struktur kepemilikan tadi dikatakan PT Alip punya 80% PT Bata dan 30% PT Cahya di sini ya. 0,80 atau 80% PT Bata ditambah 30% PT Cahya. Ditambah untuk laba terpisahnya 680. Untuk Alip, untuk Bata di sini kita ada laba terpisahnya 300.000. Ditambah tadi mana informasinya PT Bata memiliki 25% saham PT Cahya. Maka di sini 300 laba terpisah ditambah 0,25 Cahya atau C. Nah, kemudian untuk PT Cahya sendiri itu kita ada laba terpisah 500.000 ditambah 20% PT Alip. Nah, maka di sini 500 ditambah 0,2 A. Nah, untuk perhitungannya itu kita pakai rumus persamaan matematika biasa ya. Berarti kalau A itu 680 ditambah 0,8 B ditambah 0,3 C. Berarti kan 680 ditambah 0,8 B-nya kita masukin yang di sini 300 tambah 0,25 C ditambah 0,30 C. Nah, di sini kemudian karena di sini kita kali kurung ya. Berarti kan 680 ditambah 0,8 kali 300 itu 40 ditambah 0,25 kali 0,8 itu 0,2 C. Tambah 0,3 C. Nah, terus kita jumlahin aja, berarti 680 tambah 240, 920, 0,2 tambah 0,3, 0,5 C. Nah, di sini C-nya kita masukin lagi yang ada di rumus. Berarti kan C 500 tambah 0,2 A. Nah, berarti di sini 920 ditambah 0,5 dikali atau dalam kurung 500 tambah 0,2 A. Nah, tinggal kita kali kurung, berarti 920 ditambah 0,5 kali 500, 250, ditambah 0,2 dikali 0,5 itu 0,1. Nah, ini berarti tinggal kita jumlahin aja, 920 tambah 250 jadi 1170. Nah, terus di sini karena ini A, katakanlah manusia kan nggak bisa sama hewan ya. Nah, di sini untuk hewannya kita masukin ke kandang sebelah. Nah, maka di sini yang tadinya plus kita pindah ke sini jadi minus. Maka di sini A dikurangi 0,1 A jadi 0,9 A.
Nah, kalau 0,9A itu sebesar 1170, A-nya sendiri berarti tinggal 1170 dibagi 0,9. Nah, maka di sini A sama dengan 1300. Nah, kalau udah ketemu A-nya, tinggal kita masukin ke yang lain. Kita masukin ke C-nya dulu karena di sini C ada A ya. Ada kepemilikan A. Nah, maka di sini untuk yang C itu 500 ditambah 0,2A. Nah, berarti 0,2-nya A-nya diganti sama 1300. Nah, maka di sini untuk yang C itu 500 ditambah 0,2 dikali 1300 itu 260. Jadi kita untuk yang C ada 760. Kemudian untuk yang B di sini kan masuknya yang C ya. Maka di sini untuk yang B itu 300 ditambah 0,25C dan C-nya itu kita ganti sama 760. Berarti di sini 300 ditambah 0,25 kali 760 hasilnya 190. Berarti 300 tambah 190 hasilnya 490. Nah, kemudian di sini yang B kita hitung laba NCU dan laba konsolidasi. Di sini kita hitung laba untuk PT Alipnya ya. PT Alipnya berarti 100 kurangi 20%. Ya karena di sini bisa kita lihat dari sini aja ya. Nah, di sini kan yang tanda panah menuju ke Alip cuman yang 20% ini ya. Ya berarti di sini itu mengurangi laba untuk si PT Alipnya. Nah, maka di sini 100 kurangi 20% itu 80%. Nah, 80% itu kita kali sama labanya si PT Alip. Maka di sini kita dapat atau si Alip dapat di luar NCI itu ada 1040 juta. Kemudian untuk laba PT Beta-nya, nah di sini bisa kita lihat PT Beta, panah yang mengarah PT Beta itu ada 80%. Nah, maka di sini 100 dikurang 80% itu 20%. Nah, 20% itu kita kali sama laba PT Beta-nya sendiri itu ada 98 juta. Kemudian untuk yang C, nah yang C di sini kan tanda panah yang mengarah ke C itu ada dua, yang 25 sama yang 30. Nah, jadi itu 100 kurangi 30 kurangi 25 itu 45%. Nah, maka laba untuk si C itu 45% dikali 760 juta. Maka di sini kita dapat 342 juta. Nah, maka di sini laba konsolidasinya itu tinggal dihitung aja, berarti 1040 tambah 98 tambah 342 itu kita ada 1480 juta. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.